Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almeida Khotimah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman Samarinda. Dengan NIM 19050760050. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah apresiasi prosa yang berjudul membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Yang pertama, pengertian novel Indonesia dan novel terjemahan. Kalau novel asli Indonesia adalah novel yang bercetak yang menggunakan bahasa Indonesia dan ditulis oleh asli orang Indonesia, yang dimana cerita kehidupannya berlatar sosialkan budaya kebangsaan Indonesia. Biasanya juga tokoh dalam cerita menggunakan nama-nama asli Indonesia. Hanya saja sastra Indonesia berupa novel tidak hanya berlatar kehidupan orang-orang kota saja, tetapi juga bisa berlatarkan penduduk desa atau penduduk kampung, penduduk perkampungan. Sedang novel terjemahan adalah novel yang disusun dengan cara mengalih bahasakan novel luar negeri menjadi berbahasa Indonesia. Novel luar negeri ditulis oleh orang asing dengan bahasa asing yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sehingga novel tersebut dapat dinikmati oleh pembaca orang Indonesia. Novel terjemahan yang ada di Indonesia biasanya berasal dari bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Arab, dan lain-lain. Novel terjemahan memungkinkan pembaca Indonesia mengenali karya sastra yang berasal dari negara asing. Dengan demikian, pembaca Indonesia dapat memahami kebudayaan negara asing sebagaimana yang tercermin pada novel tersebut. Yang kedua, persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan. Persamaan dan perbedaan bisa dilihat dari unsur intrinsik, yaitu dari tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Bisa juga dari unsur ekstrinsik, biografi, bisa dari biografi pengarang, kondisi masyarakat, dan nilai-nilai dalam cerita. Yang ketiga, karakteristik novel terjemahan. Untuk karakteristik novel terjemahan, yaitu pertama, bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku, tidak mendayu-dayu. Yang kedua, biasanya novel terjemahan lebih banyak kisah khayalan dibandingkan kisah nyata. Yang ketiga, novel terjemahan biasanya menunjukkan watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya di mana novel tersebut dibuat. Yang keempat, gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara. Dalam sebuah novel terjemahan, terkadang ada bahasa yang sulit diterima karena gaya bahasa tersebut dalam sebuah novel terjemahan terkadang ada gaya bahasa yang sulit diterima karena gaya bahasa tersebut hanya dimiliki negara
asalnya. Yang kelima, novel terjemahan adalah karya sastra yang menceritakan kehidupan seseorang dan seseorang atau tokoh yang ditulis lengkap dengan bahasa asing. Yang keenam, unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan seperti halnya karya prosa yang lain. Yang ketujuh, novel terjemahan tidak anonim atau memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis. Untuk macam-macam novel, di sini ada yang pertama, novel serius, di mana novel menceritakan tentang kehidupan yang memiliki satu kesatuan tema kompleks. Yang kedua, novel populer, yang dimana cerita rekaan yang didasarkan pada permintaan pasaran, sehingga karena dasarnya permintaan pasaran, maka novel dibuat dengan target menjadi produk yang siap dipasarkan sesuai dengan peminat pembaca yang ada di Indonesia. Novel yang ketiga, novel teen lit, yaitu cerita dengan tema kehidupan remaja beserta segala macam kisah yang sering dialami oleh remaja pada umumnya. Bisa dikatakan novel teen lit ini adalah novel kisah remaja atau fiksi remaja, yang dimana menceritakan kehidupan masa sekolah, masa SMP, sekolah menengah pertama, dan masa sekolah menengah atas. Itu tadi penjelasan tentang saya materi membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Jika ada kurang salah kata dalam penyampaian saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.